Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Eka dari 12 IPA 4 absen 29. Pengertian dari hakim. Hakim adalah pihak yang memimpin persidangan dan mewakili wewenang untuk mengadili. Tugas pokok hakim adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Fungsi dari hakim adalah melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ferdiansa, absen 2. Kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Asal 24 ayat 1-3, di mana Pasal 24 ayat 1 berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu, Pasal 24 ayat 2 berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, Pasal 24 ayat 3 berbunyi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Lembaga kehakiman juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, di mana isinya sangat hampir sama dengan Pasal 24 ayat 2. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunan Argaya Sahabat Firdaus, nomor absen 32. Klasifikasi berdasarkan jenis lembaga peradilan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri memiliki beberapa fungsi seperti fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lainnya. Selain itu, di bawah Mahkamah Agung juga terdapat lembaga peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri yakni lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Azahra dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 10. Sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat untuk menjadi hakim. Syarat-syarat menjadi hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi sudah tercantum pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, yaitu yang pertama adalah WNI. Warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya itu, perilaku dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berpedoman kepada Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Yang kelima, sarjana hukum dan lulus pendidikan hakim. Maksudnya, pendidikan yang harus dimiliki minimal adalah gelar sarjana di bidang hukum, karena sebelumnya sudah mempelajari tentang sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga tentang undang-undang. Selain itu, pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi hakim adalah pendidikan hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Bentuknya seperti pendidikan dan pelantikan atau yang biasa disebut dengan diklat. Yang keenam, mampu secara rohani dan jasmani. Maksudnya adalah mampu secara rohani dan jasmani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang hakim. Yang terakhir adalah tidak pernah dijatuhi pidana. Maksudnya tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindakan-tindakan tercela ataupun tindakan-tindakan kejahatan yang berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Dinda Wirlestari dari 12 IPA 4, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep peradilan dan pengadilan. Bahwa setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Untuk peradilan, dijelaskan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 1 dan 2 mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan negara menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Selain itu, peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Untuk pengadilan, pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 menjelaskan bahwa pengadilan adalah tempat mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapai suatu peradilan. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Oleh karena itu, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifah Budi Utami, kelas 12 IPA 4, absen 26, akan menjelaskan mengenai tanggung jawab seorang hakim serta langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam suatu persidangan. Yang pertama, tanggung jawab seorang hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman. 1. Hakim harus mengetahui nilai-nilai hukum serta nilai-nilai keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat. Hal ini tercantum pada pasal 28 ayat 1. Lalu yang kedua, hakim harus bisa mempertimbangkan berat dan juga ringannya suatu pidana yang dilakukan atau yang ditetapkan untuk seorang terdakwa. Hal ini tercantum pada pasal 28 ayat 2. Lalu yang ketiga, hakim harus mengundurkan diri dalam suatu persidangan apabila diketahui memiliki hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan suami istri dengan seorang jaksa, seorang ketua hakim, seorang panitera, seorang advokat, dan lembaga lainnya. Lalu, langkah-langkah apa saja yang dilakukan hakim dalam melaksanakan tugas di dalam suatu persidangan? Yang pertama, yaitu mengkonstatir atau mengkonstatasi. Nah, maksudnya di sini adalah hakim harus membuktikan bahwa suatu peristiwa yang diajukan dalam suatu persidangan adalah peristiwa yang fakta, yang bukan rekayasa. Dengan ini, hakim harus bisa melakukan pembuktian terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah mengkualifisir atau mengkualifikasi. Di sini, apabila suatu peristiwa sudah dinyatakan konkret, maka suatu peristiwa tersebut harus diketahui hukum yang sudah dilanggarnya. Misalnya, apabila yang diajukan adalah suatu kasus pembunuhan, maka kasus tersebut sudah melanggar pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar pasal 338 KUHP. Lalu yang ketiga adalah mengkonstituir atau mengkonstitusi. Di sini, hakim wajib menetapkan hukuman sesuai dengan pelanggaran hukum yang berlaku terhadap seorang terdakwa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Putri Hadi, nomor absen 3. Dapat kita lihat pada layar bahwa terdapat foto yang mana sosok dalam foto tersebut bernama Artidjo Alkostar. Artidjo Alkostar merupakan hakim agung yang terkenal sangat tegas dan memiliki integritas dalam dunia hukum di Indonesia. Beliau tidak pandang bulu dalam memutus perkara, serta kerap kali memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi. Artidjo Alkostar menjabat sebagai Hakim Agung sejak tahun 2000 hingga tahun 2018. Kemudian, salah satu vonis yang dijatuhkan Artidjo sebagai Hakim Agung dalam kasus korupsi ialah kasus Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum, yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus proyek Hambalang pada bulan Februari tahun 2013. Karena Anas menerima hadiah dari proyek tersebut sebesar 2,5 triliun.
Majelis Kasasi yang pada saat itu dipimpin oleh Hakim Agung Artijo Alkostar menambah hukuman yang mulainya 8 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara dengan denda sebesar 5 miliar dengan subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan. Majelis Kasasi juga mencabut hak dipilih Ketua Umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam itu untuk menduduki jabatan publik.